Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Aulia Madani dengan NIM 2003015149 dari kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir proyek teori bahasa otomata. Di sini saya mengambil materi Final State Automata. Final State Automata atau yang biasa dikenal dengan FSA adalah model matematika yang dapat menerima inputan dan mengeluarkan output, memiliki state berhingga banyak dan dapat berpindah dari satu ke yang lainnya sesuai dengan inputan dan fungsi transisi. Secara formal, FSA dinyatakan oleh 5 tupel atau M sama dengan Q, sigma, fungsi transisi, S, dan F, di mana Q merupakan himpunan state atau kedudukan, sigma merupakan himpunan simbol input atau masukan atau abjad, transisi merupakan fungsi transisi, S merupakan state awal, dan F merupakan state akhir. Di sini saya juga mengambil materi tata bahasa atau grammar. Tata bahasa atau grammar bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Aturan produksi dinyatakan dalam bentuk alfa menghasilkan beta, di mana alfa menyatakan simbol pada ruas kiri aturan produksi dan beta menyatakan simbol pada ruas kanan aturan produksi atau hasil produksinya. Selanjutnya, saya sudah membuat latihan. Diketahui tupel sebagai berikut. M sama dengan, di sini saya memakai 4 state, himpunan state, yaitu F, I, K, A, dengan inputan A, B, C, lalu fungsi transisi, dan state awalnya itu F, dan state akhirnya itu I dan K. Di sini saya sudah membuat tabelnya juga. Lalu soalnya itu, yang pertama, gambarkan mesin dari tupel yang sudah diketahui. Buatlah 3 contoh untai yang diterima dengan panjang 5 dan konversi ke bentuk grammar. Langsung saja kita jawab menggunakan aplikasi GFLab. Pertama-tama kita buat dulu himpunan state-nya. Di sini memakai 4 himpunan state. 1, 2, 3, 4. Lalu kita pencet tanda kursor agar tidak menambahkan himpunan state-nya lagi. Kita ganti nama sesuai yang sudah diketahui tadi. Di sini diganti jadi F. Kita ganti jadi I. Kita ganti jadi K. Dan yang terakhir kita ganti nama jadi A. Lalu kita pindahkan saja sesuai dengan kemauan kita, terserah mau di mana saja. Lalu kita tentukan final state dan state awalnya. Di sini tadi state awalnya itu F. Kita pencet initial. Lalu state akhirnya itu ada di I dan K. Final dan K juga kita pencet. Lalu kita buat garisnya. Ini F membaca F menggunakan inputan A. Berarti kita pencet saja F. Kita ganti A. Berarti dia melooping seperti ini. Lalu F membaca K menggunakan inputan B. Kita tarik dari F ke K menggunakan inputan B. Lalu F ke I. Kita tarik dari F ke I menggunakan inputan C. Selanjutnya I membaca A. Kita tarik dari I ke A menggunakan inputan A. Selanjutnya I membaca K menggunakan inputan C. I kita tarik dari I ke K menggunakan inputan C. Lanjut dari K membaca I. Kita tarik dari K ke I menggunakan inputan A. Dari K membaca F. Kita tarik dari K ke F menggunakan inputan B. Lalu dari K membaca A menggunakan inputan C. Kita tarik dari K ke A menggunakan inputan C. Lalu dari A ke K, kita tarik dari A ke K menggunakan inputan A. Dan yang terakhir, A membaca I. Kita tarik dari A ke I menggunakan inputan B. Ini merupakan gambar mesin dari tupel yang sudah diketahui tadi. Selanjutnya kita ingin membuat contoh untainya. Kita pilih menu input lalu multiple run. Kita clear dulu.
Kita coba. Di sini kan state awalnya itu F. Saya ingin menggunakan inputan C. Dari F ke I menggunakan inputan C. Kita tulis C. Lalu dari I saya mau ke A menggunakan inputan A. Lalu dari A saya mau ke K menggunakan inputan A. Lalu dari K saya mau ke F menggunakan inputan B. Lalu dari F saya mau ke I menggunakan inputan C. Kita run, hasilnya benar ya, accept diterima karena terakhir itu di final state. Lanjut kita buat contoh-contoh yang lainnya. Di sini saya ingin menggunakan inputan A, berarti dia melooping dari F ke F lagi. Lalu saya mau dari F ke K menggunakan inputan B. Dari K saya mau ke I menggunakan inputan A. Dari I saya mau ke A menggunakan inputan A. Lalu untuk agar bisa diterima, kita bisa ke I, bisa ke I lagi, bisa ke K lagi, tapi saya mau ke K, berarti menggunakan inputan A. Kita run, hasilnya benar diterima, accept. Lanjut, kita buat satu lagi karena yang diminta 3 contoh untai. Dari F saya mau ke K, berarti menggunakan inputan B. Dari K saya mau ke AI, berarti menggunakan inputan A. Dari I saya mau ke A, menggunakan inputan A. Dari A saya mau ke I lagi, menggunakan inputan B. Lalu saya mau ke K, menggunakan inputan C. Kita run, hasilnya benar ya, accept diterima. Selanjutnya kita konversi ke bentuk grammar. Kita pencet menu convert lalu convert to grammar. Di sini sudah muncul inisial baru di setiap himpunan state-nya agar memudahkan kita mengkonversinya ke dalam bentuk grammar. Lalu kita pencet saja hint. Ini muncul langsung S menghasilkan C kecil dan A besar. Lalu S menghasilkan A kecil dan S besar. A menghasilkan empty. Lalu B menghasilkan C kecil dan C besar. C menghasilkan A kecil dan B besar. S menghasilkan B kecil ke B besar. B menghasilkan A kecil dan A besar. B menghasilkan B kecil S besar. B menghasilkan empty. Lalu A menghasilkan C kecil B besar. C menghasilkan B kecil dan A besar. A menghasilkan A kecil dan C besar. Seperti itu konversi ke bentuk grammarnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.